Hai kawan-kawan, jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan tidak kekurangan satu apapun. Kita akan merangkum masalah penampakan jin kepada para manusia yang di sini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam penampakan jin dan pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW. Jin bisa melakukan penampakan dalam berbagai jenis makhluk termasuk manusia. Pakar tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika pemuka-pemuka suku di Mekah berunding untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW, iblis tampil dalam bentuk seorang tua terhormat dari suku Najd dan memberikan mereka saran agar memilih dari setiap suku seorang pemuda. Kemudian pemuda-pemuda pilihan itu secara bersamaan membunuh Muhammad SAW. Dengan demikian, suku Nabi Muhammad atau suku Quraisy tidak dapat menuntut balas karena mereka akan berhadapan dengan banyak suku. Nah, di sini dijelaskan bahwa iblis itu bisa menyerupai menjadi seseorang. Dalam hal ini adalah orang yang tua yang katanya dari suku Najd, yang dia datang ke perkumpulan musuhnya Nabi SAW dan memberikan saran supaya suku-suku tersebut mengumpulkan para pemuda, masing-masing suku menyumbang satu pemuda, sehingga terkumpul banyak pemuda dari banyak suku, dan pemuda itu diniatkan untuk membunuh Nabi SAW. Tujuannya apa? Supaya sukunya Nabi, yaitu suku Quraisy, tidak bisa menuntut balas atau tidak bisa menuntut hukum, karena yang membunuhnya itu tidak tahu dari suku mana, dari banyak suku. Demikianlah sifat dari iblis yang bisa menyerupai manusia. Kemudian Ibnu Katsir juga mengemukakan dalam riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Badar, iblis pernah tampil dalam gabungan tentara setan dalam bentuk seorang yang mereka kenal, bernama Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'sum, yang ditakuti suku Quraisy karena ada dendam di antara mereka. Nah, si Suraqah ini berkata kepada kaum musyrikin, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan aku adalah pembela kamu." Nah, begitu sombongnya iblis yang menyerupai Suraqah ini. Tetapi ketika perang berkecamuk, Rasulullah SAW mengambil segumpal tanah dan melemparkannya ke muka orang-orang musyrik sehingga mereka kacau balau. Ketika itu, malaikat Jibril menuju ke arah iblis yang menyerupai Suraqah tadi, yang sedang memegang tangan salah satu seorang musyrik. Dan setelah ia melihat Jibril, makhluk terkutuk itu melepaskan tangan yang dipegangnya dan meninggalkan medan pertempuran bersama kelompoknya. Jadi iblis yang menyerupai Suraqah tadi melepaskan tangan seorang muslim dan lari tunggang langgang dari medan pertempuran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang berbentuk manusia ketika ia mencuri kurma sedekah. Lagi-lagi jin menyerupai manusia, kawan-kawan. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabat di lain kisah bahwa semalam tiba-tiba muncul di hadapanku jin ifrit untuk membatalkan sholatku. Allah menganugerahkan aku kemampuan untuk menangkapnya, dan aku bermaksud mengikatnya pada salah satu tiang masjid sehingga kalian semua di pagi hari dapat melihatnya. Tetapi aku mengingat ucapan
atau permohonan saudaraku yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku." Quran Surat Shad ayat 35. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Apa contohnya? Jadi pernah Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian kawan-kawan, bahwasanya dijelaskan sekelompok atau bangsa jin ini bisa menyerupai makhluk seperti kita, berupa orang tua atau berupa pemuda. Namun tidak hanya sebagai manusia saja yang notabene bisa dilihat oleh manusia lain, tapi jin ini juga bisa menyerupai makhluk hidup seperti hewan. Di sini dikatakan seperti kalajengking, ular, kambing, onta, dan lain-lain. Dan itu banyak telah diriwayatkan oleh perawi hadis kita yang telah kita bahas di rangkuman sebelumnya. Mungkin demikian saja yang bisa kita rangkum hari ini mengenai penampakan yang dilakukan bangsa jin terhadap manusia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran kawan-kawan? Semoga dari kisah-kisah dan hadis yang telah kita riwayatkan, yang telah kita ceritakan tadi, bisa mengambil iktibar buat kita untuk senantiasa mewaspadai sifat jelek dari bangsa jin. Jadi jangan termakan bisikan-bisikan ataupun ucapan-ucapan yang mengandung kejahatan atau yang mengandung kemusyrikan dari lawan bicara kita, karena bisa jadi siapa yang berbicara itu kita tidak tahu apakah dia manusia ataukah dia sebentuk jin. Jadi solusinya bagaimana kita memperkuat amal ibadah kita, senantiasa berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan Allah SWT dari kejahatan jin dan setan. Demikian kawan-kawan video kita kali ini. Mohon kiranya seikhlasnya untuk mendukung channel video ini apabila bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon untuk di-subscribe, like, share, dan komen sehingga kita bisa berbagi kebaikan-kebaikan yang ada pada rangkuman ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.